dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan, untuk semangat yang boleh diberikan kepada keluarga kami dalam berbagai macam cara. Terutama untuk GKR Cemanik, saya tahu ini adalah salah satu hari paling sibuk kalau di gereja. Ya, hari ini dan Natal, dan Bapak Ibu, terima kasih sudah datang dari tadi malam hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan. Jadi saya baru dikasih tahu atau kasih sambutan 1 jam sebelum ini, Bapak Ibu. Jadi saya tidak ada persiapan. Saya diminta tolong untuk bisa melihat atau bercerita mengenai Oma dari sudut pandang cucu. Jadi saya adalah salah satu cucu Oma. Dan kalau bercerita soal Oma, dilihat dari sudut pandang seberapa banyak waktu yang saya habiskan atau kami cucu-cucu habiskan dengan Oma, saya mungkin bukan cucu terbaik untuk bercerita ini. Jadi Oma selama 4-5 tahun terakhir dirawat oleh salah satu cucunya Bella. Bella lah orang yang paling banyak dari sudut pandang cucu berinteraksi dengan Oma dalam 4-5 tahun terakhir. Dan setiap cucu saya rasa punya cerita sendiri-sendiri mengenai kesan terhadap Oma. Kalau saya begitu tadi dibilang, Sigit tolong cerita soal Oma. Yang saya ingat, kesan saya pertama adalah saya di Manado. Saya nakal dan adik saya dimarahi oleh ibu dan babe, saya lari di belakangnya Oma. Dan itu bukan terjadi sekali doang, itu cukup sering, bukan cuma di Manado sampai di Bandung. Itu yang pertama kali saya ingat soal Oma. Nah, saya bersyukur dalam 2 tahun terakhir saya dan juga istri saya, jadi kami bisa spend banyak waktu dengan Oma, lebih banyak daripada sebelumnya. Dan setelah Oma meninggal, sejujurnya saya berpikir, ketika saya merenung soal kehidupan Oma, kenapa ya setiap kali saya ke villa tempat Oma istirahat, entah kenapa setiap kali saya ketemu Oma yang sudah tidak berdaya, setiap selesai iman saya selalu merasa kuat. Entah kenapa, ketemu Oma yang tidak berdaya, nggak mampu apa-apa, setiap keluar dari kamar itu, pulang ke rumah, menyetir ke kota baru, entah kenapa iman saya selalu merasa dikuatkan lagi. Setelah Oma meninggal, saya merenung. Dan sejujurnya saya baru mendapatkan jawaban tadi pada saat Ibu Liana khotbah. Ibu Liana tadi bilang kata-kata mempertahankan iman. Saya berpikir 83 tahun mempertahankan iman itu bukan hal yang mudah. Saya nggak yakin saya sanggup. Dan bagi saya, itu yang saya pelajari dari Oma. Selain menyanyi, kayaknya menyanyi udah jadi tema besar kita ya. Setiap saat Oma menyanyi, saya seringkali masuk ke kamar Oma itu pelan-pelan, cuma pengen lihat dia sebenarnya. Tapi begitu pintu dibuka, siapa itu? Sigit Oma. Sini dulu menyanyi. Itu bukan cuma 1 minggu lalu, kadang-kadang 1 album Bapak Ibu yang kita nyanyi. Banyak banget menyanyi. Nah, menyanyi ini memang menjadi ciri khas yang saya rasa bukan cuma saya, tapi dari anak sampai cucu. Itu temanya Oma. Menyanyi. Bapak Ibu, mungkin untuk menutup, saya mau mengajak kalau boleh kita nyanyi sama-sama 1 kali lagi untuk Oma. Oma masih ada di sini. Bapak Ibu boleh mungkin lihat di HP, judulnya Saya Mau Ikut Yesus. Kita nggak usah pakai piano, mungkin kita nyanyi sama-sama. Saya dengan suara saya yang pas-pasan, saya akan coba tubin. Dan Bapak Ibu mungkin bisa kita nyanyi sama-sama ya. 1 bait aja. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,